Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah pengganti ya untuk mata kuliah itu ICT Technopreneurship ya. Di sini telah hadir beberapa orang ya. Saya sapa dulu ya. Ada Abimanyu, ada Agung Saputra, ada Bagus Budiman, ada Fahri Naufaldi, ada Stefanus Tian Sutanto ya. Selamat bergabung sudah saudara semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, oke. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas mengenai itu perkembangan artificial intelligence ya dan dampaknya bagi new jobs atau pekerjaan baru ya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita ini sekarang berada dalam era AI ya atau era artificial intelligence, era di mana kita ini di dalam kemajuan teknologi informasi itu kita didominasi oleh pemanfaatan atau juga pengembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Jadi AI ini mulai mendominasi ya, mulai mendominasi untuk apa? Untuk dimanfaatkan. Nah, karena untuk dimanfaatkan dan dikembangkan dua aspek ini ya, dimanfaatkan dan dikembangkan. AI ini merubah katakanlah banyak aspek di dalam kita saat ini di dalam mengembangkan atau juga manfaatkan teknologi informasi ya. Nah, di dalam revolusi industri 4.0 ya kan seperti kita ketahui saudara-saudara, digitalisasi ya itu sudah merambah di semua bidang kehidupan ya. Sekarang ini dicirikan oleh namanya aplikasi. Semua aplikasi itu sudah mengakomodir semua kebutuhan kita, yang mulai dari aktivitas kerja, sekolah, pemerintahan, itu semua sudah menggunakan teknologi informasi. Nah, untuk lebih meningkatkan di dalam proses ya dan produktivitas dan juga katakanlah meningkatkan efisiensi gitu ya, maka berkembanglah teknologi yang namanya AI, Artificial Intelligence. Sehingga AI ini sebagai suatu teknologi baru yang 5 tahun terakhir ini sudah mulai rame gitu kan, ini sudah mulai meningkatkan meningkatkan pemanfaatan dan juga pengembangan teknologi informasi. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga ini memunculkan yang namanya potensi pekerjaan baru ya. Jadi semua pekerjaan baru kita ini semua ini akan dimasuki oleh AI atau artificial intelligence ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ini menjadi kesempatan bagi Anda ya yang saat ini sedang kuliah untuk mencoba mempersiapkan diri gitu kan. Ikut juga ya di dalam pemanfaatan dan pengembangan AI. Sehingga AI ini saudara-saudara membutuhkan kreativitas dan inovasi untuk diterapkan. Nah, kreativitas dan inovasi inilah saudara-saudara muncul yang namanya AI engineer ya atau perkayasa AI ya. Perkayasa AI. Kenapa? AI itu sebagai metode umum di dalam teknologi informasi itu perlu ide ya, perlu ide, gagasan dan inovasi agar diterapkan di dalam platform teknologi informasi yang saat ini sudah ada ya. Di dalam era sekarang, saudara-saudara, orang itu tidak lagi bermasalah dengan relatif tidak bermasalah dengan jaringan komputer, ya. Jaringan komputer itu relatif tersedia di mana-mana, ya. Bahkan di remote area kita bisa berlangganan yang namanya jaringan komputer, ya, dalam bentuk cloud, dalam bentuk akses, dalam bentuk katakanlah infrastruktur semua sudah ada. Artinya apa? Artinya adalah akses dan teknologi informasi jaringan komputer itu sudah tersedia. Nah, tinggal kita memanfaatkan ini untuk kita tambahi namanya AI. Sehingga AI ini bisa kita rekayasa, bisa kita berdaya gunakan agar menjadi suatu pemanfaatan di beberapa area secara spesifik. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian yang saat ini kita ketahui sudah serai kan, kalau kita melihat ya, pertanian kita ini relatif konvensional ya. Jadi AI itu sebagai contoh adalah Indonesia ini penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Nah, apa fungsi AI ini agar menjadi peningkatan di dalam area pertanian ini atau perkebunan? Nah, ini banyak hal yang harus bisa kita munculkan, gagasan dan inovasi. Jadi, Anda saudara-saudara di dalam apa itu mata kuliah ini gitu kan memiliki suatu ide dan gagasan. Diharapkan memiliki satu ide dan gagasan kan untuk mengembangkan dan menerapkan AI di area-area yang spesifik. Contoh adalah terkait dengan potensi
yang dimiliki oleh bangsa kita Indonesia. Yakni kelapa sawit, kita memiliki perkebunan yang sangat besar-besar gitu kan dan mendominasi dunia. Nah, ini masa depan daripada perkebunan kita ya kan kelapa sawit dan lain-lain itu bisa terancam kalau kita tidak segera menggunakan AI di dalam pengelolaannya. Nah, untuk bisa memanfaatkan AI dalam area atau sektor-sektor seperti ini, saudara-saudara, itulah ada peluang namanya AI engineer atau perkayasa kecerdasan buatan. Ya, jadi perkayasa kecerdasan buatan ini artinya adalah Anda diminta untuk memunculkan inovasi, gagasan agar AI ini bisa diterapkan di sektor tadi itu. Bagaimana caranya? Maka Anda harus belajar dua aspek. Satu, belajar AI-nya. Dua, belajar kebutuhan sistem ya di dalam sektor pertanian tadi itu. Nah, gitu ya. Lalu saudara, halo, 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 dengarkan semua ini ya. Halo, ya udahlah ya saya itu saya asumsikan Anda mendengarkan semua ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, jadi potensi pekerjaan pertama adalah perkayasa AI ya dalam segala aspek. Tadi saya contohkan adalah untuk area pertanian ya. Sebagai contoh adalah apa peluang di situ ya? Peluang di situ adalah misalkan adalah untuk meningkatkan apa itu produktivitas kelapa sawit ya. Kelapa sawit ini seperti kita ketahui gitu kan, areal kita itu sangat luas sekali ya. Indonesia itu sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia ya. Sehingga apa saudara-saudara? Sehingga perlu AI itu masuk di situ. Sebagai apa? Sebagai analisis ya. Jadi misalkan dengan Anda itu memunculkan gagasan atau inovasi gitu kan, Anda eh, memiliki suatu teknologi, memunculkan suatu teknologi drone, ya, drone AI. Di mana drone ini ya sekarang itu relatif lebih murah, ya. Drone itu bisa kita beli di mana-mana kan. Tinggal drone ini kita kreasikan, kita kreativitaskan, kita inovasikan. Sebagai apa? Sebagai alat untuk analisis, ya. Jadi drone ini sebagai sebagai itu pemindai atau penangkap image secara real time ya, itu bisa kita terbangkan di atas areal kelapa sawit. Untuk apa? Untuk memantau. Memantau apa? Memantau perkebunan kelapa sawit. Lebih spesifik lagi apa? Memantau perkembangan pertumbuhan. Ya, memantau katakanlah tandan buahnya, memantau katakanlah penyakitnya, memantau katakanlah security-nya dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana ini dilakukan? Tentu adalah ini butuh kreativitas dan inovasi dengan AI. Sehingga Anda bisa membangun suatu unit ya kan, command center ya kan atau manajemen center gitu kan untuk menerbangkan puluhan drone ya karena kelapa sawit itu kan arealnya puluhan hektar ribuan hektar kan Anda bisa membuat satu operasi untuk memantau perkembangan kelapa sawit ya ada kelapa sawit sakit itu ketahuan semua ya lokasinya di mana kok koordinat di mana ya kan sampai katakanlah juga apa itu untuk itu menghalau hama ya hama-hama yang bersifat mengganggu. Nah dengan teknologi ini saudara maka Anda bisa memunculkan peluang usaha. Peluang usaha apa? Sebagai apa? Sebagai perusahaan yang katakanlah meningkatkan produktivitas atau efisiensi daripada produksi kelapa sawit. Dengan apa? Dengan perusahaan ini tadi itu, perusahaan peningkatan produktivitas dengan kelapa sawit. Nah, AI ada di situ, ya. Teknologi informasi otomatis ya kan ada di situ semua, ya. Nah, itu contohnya ya. Paham saudara ya? Halo. Oke. Yang kedua adalah machine learning engineer, ya. Nah, saudara-saudara, di era AI ini, saudara-saudara, atau di era teknologi informasi 4.0 ini kan, semua data itu teradministrasi dengan baik ya semua data itu karena semua terekam oleh namanya suatu proses ya jadi kita itu memiliki data yang sangat besar sekali nah tapi data ini saudara-saudara mau kita reveal mau kita ungkap data ini nah bagaimana data itu bisa kita ungkap tentu adalah butuh suatu namanya metode atau katakanlah satu teknik nah metode atau teknik ini adalah menggunakan yang namanya AI sehingga apa sehingga kita bisa menggunakan AI ini data sebagai data untuk mencari informasi.
ya, sebagai teknik untuk mencari informasi informasi-informasi yang selama ini tidak diketahui orang, ya. Jadi teknik ini namanya adalah teknik machine learning engineer, ya, perkayasa mesin pembelajaran. Nah, gitu ya. Ini juga peluang baru, peluang daripada usaha baru, peluang pekerjaan baru, ya. Anda diminta untuk mempelajari, ya kan, teknologi machine learning, ya. Kemudian Anda diminta untuk mempelajari konsep-konsep data science, ya. Kemudian diminta untuk memahami kebutuhan mengenai informasi, ya, informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk proses bisnis, ya. Sebagai contoh adalah bagaimana saat ini gitu kan kita mengetahui gitu kan mohon maaf ya, distribusi penjualan barang, ya, ada masalah apa di situ, ya. Distribusi penjualan barang itu adalah pasti melibatkan yang namanya supply and demand, ya. Di situ di tengah-tengahnya adalah ada bridging namanya apa itu supply chain, ya, atau rantai pasok, ya, manajemen rantai pasok. Selama ini bagaimana manajemen rantai pasok? Apakah itu berjalan merata? Apakah itu pengelolaannya masih ada kendala? Nah, data-data seperti ini, saudara-saudara, tentu harus kita reveal, harus kita ungkap dengan yang namanya apa? Dengan namanya mesin learning, ya. Nah, data-data ini sudah bekerja dengan data apa? Data-data perdagangan, ya, data-data perdagangan pada suatu daerah, ya, data distribusi, data penjualan, pembelian, sehingga kita bisa membuat satu ilmu pengetahuan baru, ya, ilmu pengetahuan baru yang selama ini tidak dilakukan oleh orang. Nah, ini adalah merupakan peluang daripada pekerjaan machine learning engineer, ya, atau machine learning atau perkayasa mesin pembelajaran, ya. Jadi kalau Anda punya kreativitas, punya inovasi gitu kan, Anda jangan khawatir, ya, dengan AI ini malah memunculkan pekerjaan baru, ya. Tiga, data engineer. Nah, otomatis ya, data engineer ini gitu kan Anda mengumpulkan data, ya, membangun satu itu database gitu ya. Kemudian Anda kan membuat satu konsep bisnis analis, ya. Data engineer. Ini juga sangat dibutuhkan sekali oleh industri, ya. Sebagai contoh adalah keberhasilan itu mobil listrik, ya. Itu kan ini ya saudara-saudara, sebagai salah satu contoh adalah bisa kita analisa sementara, ya, bahwa kenapa mobil listrik itu berhasil menembus pasar Indonesia macam-macam, ya. Ya salah satu adalah ada regulasi pendukungnya gitu ya. Tapi juga di situ ada keyakinan daripada investor atau penjual mobil listrik ini bahwa ada loh segmentasi atau market pasar bahwasanya orang itu butuh mobil listrik. Sehingga dia berani berani menjual, berani bangun perusahaan, berani berani invest, ya, berani promosi besar-besaran gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang orang itu sudah mulai beralih ke mobil listrik. Nah, siapa ini keberhasilan ini? Keberhasilan ini adalah karena adanya bisnis analis. Yang bisnis analis ini sudah didukung oleh data engineer tadi itu atau data scientist tadi itu. Nah, ini adalah peluang pekerjaan baru, ya. Sebagai contoh tadi adalah mobil listrik, ya. Tidak menutup kemungkinan, ya kan, produk-produk yang lain yang selama ini perlu kita lakukan analisis, ya, marketnya, ya, market value-nya dan lain-lain sebagainya, ya. Yang keempat adalah robotic engineer. Nah, ini juga peluang pekerjaan baru, ya. Sekarang ini kita tidak bermasalah. Orang desain robot, ya, seperti waktu saya kuliah dulu, ya, itu ribut dengan mekaniknya, ya, desain mekaniknya ribet, ya. Ya, sekarang gitu kan, robot-robot dummy itu sudah ada, ya. Kita tidak lagi bermasalah dengan robot-robot mekaniknya dan motornya, tidak masalah. Sekarang adalah permasalahan robot itu semakin cerdas nggak? Nah, ya, robot itu bisa kita sehebat apapun robot, ya, walaupun dia pakai baja, ya kan, pakai apa saja, tapi kalau robot itu tidak disematkan teknologi kecerdasan buatan, ya, maka robot tadi itu hanya menjadi robot yang mesin biasa, ya, menjadi mesin biasa. Nah, sekarang ini saudara-saudara ada peluang pekerjaan baru, ya, robot untuk pertahanan, robot untuk kesehatan, robot untuk manufacturing, ya, atau pabrik, ya, robot untuk industri-industri. Nah, ini sangat penting. Jadi robot-robot sekarang itu, teknologi robot sekarang itu sudah mudah, ya, karena elektromekanikalnya sudah ada semuanya. Tinggal kita rangkai itu menjadi suatu kreativitas dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan pada sektor-sektor spesifik langsung. Sebagai contoh gitu kan, misalkan ya robot untuk ya kan itu merawat hutan. Nah, itu penting.
Indonesia ini sangat butuh robot untuk merawat hutan. Bagaimana itu? Ya, di situ ada robot-robotnya sudah ada. Tinggal robot ini kita kreasikan, kita kreativitaskan menjadi robot yang mampu bekerja ya kan secara real time siang dan malam gitu kan. Untuk apa? Bekerja sesuai dengan artificial intelligence yang dirancang di situ. Nah, ya, itu adalah juga merupakan bidang pekerjaan baru, ya robotics engineer, ya perkayasa robotik berbasis kecerdasan buatan, ya sehingga robot-robot zaman dulu, ya zaman saya dulu waktu kuliah, itu robot yang relatif bergerak dengan instruksi algoritma yang simple, sederhana. Ya, robot ambilkan, ya misalkan saya desain robot zaman dulu ya, ambilkan bola. Nah, dia bisa ngambil bola. Kalau sekarang sudah ada dengan AI, robot itu bisa kita program gitu kan. Ambilkan bola jenis ini. Nah, dia tahu ya. Bola misalkan ukurannya sekian, dia tahu. Kenapa? Karena di situ bekerja yang namanya artificial intelligence. Itu ya. Jadi itu juga bidang pekerjaan baru. Otomatis ya dengan itu semuanya sudah jarak ada yang namanya bidang software engineer yang sekarang ini adalah berbasis kepada artificial intelligence sebagai itu core utama algoritma ya di dalam berbagai macam aplikasinya ya. Lalu saudara, nah kemudian adalah juga ada data scientist ya. Data scientist ini adalah Anda ya kan diminta bekerja untuk mengolah data ya. Untuk apa? Untuk berbagai macam keperluan, ya. Jadi sekarang zaman sekarang sudah saudara dengan AI orang itu mengolah data, ya, mengolah data, mengolah menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi kebijakan, ya. Nah itu adalah tahapan-tahapan yang harus kita ketahui, ya, bahwasanya kalau kita mau bekerja bidang saintis, kita itu mau menghasilkan pengetahuan, pengetahuan yang selama ini tidak diketahui oleh orang. Sebagai contoh adalah bisnis itu butuh yang namanya pengetahuan-pengetahuan yang sangat signifikan, yang berpotensi itu menjadi suatu kapitalisasi, menjadi peluang bisnis. Ya, banyak hal data-data ini harus kita olah, ya. Data-data populasi penduduk, ya. Data-data katakanlah pengguna, data-data macam-macam ya. Jadi kalau Anda mendirikan suatu usaha, usaha untuk mengolah data, yang data itu tujuannya bisnis, Anda itu menjadi suatu pengusaha yang katakanlah apa itu breakthrough ya. Breakthrough karena apa? Anda cukup bekerja dengan data. Yang data tadi diolah dengan artificial intelligence untuk menghasilkan apa? Informasi, ya informasi baru. Ya, untuk apa? Untuk tujuan bisnis, untuk tujuan kebijakan, untuk tujuan pemerintahan dan lain dan sebagainya, ya. Halo saudara. Halo. Nah, sebagai contoh adalah apa ya? Sebagai contoh adalah pemerintah kita pernah punya ide gitu kan untuk mengetahui gitu kan jumlah kapal-kapal yang penangkap ikan. Kapal-kapal penangkap ikan itu sudah berizin kepada pemerintah kita, harus berizin. Nah, bagaimana kapal-kapal tadi itu beroperasi? Betul nggak kapal itu nangkep ikan teri? Nah, itu siapa yang ngecek di laut seluas Indonesia ini? Nggak ada selama ini. Nah, itu salah satu contoh gitu kan konsep pekerjaan baru ya. Anda menawarkan satu sistem gitu kan yang mampu untuk ya kan mengetahui operasi kapal penangkap ikan. Itu aja sudah sangat rumit sistemnya ya karena melibatkan akuisisi data dari satelit ya, berlangganan satelit ya kan untuk real time mengamati gitu kan, kemudian mendata kapal-kapal penangkap ikan yang berizin ya sampai gitu kan mengetahui gitu kan kapal tadi itu menangkap ikan apa saja. Itu saja sudah jarak untuk menampil atau menjual data ini itu kan itu sangat penting sekali. Apa gunanya bagi pemerintah ya bagi katakanlah itu produsen itu ikan ya kemudian pembeli ikan yang pasarnya sangat besar di dunia itu sangat penting. Bagaimana penjualan ikan tuna di Indonesia ini? Itu sangat penting ya. Selama ini kalau kita melihat ikan tuna kan itu anda jangankan Anda ya, Anda paling menikmati daging tuna, kan daging tuna yang kecil-kecil. Padahal ikan tuna Indonesia itu sangat besar-besar sekali ya, segede gaban-gaban gitu kan. Itu yang dijual keluar. Sementara kita kan hanya menikmati ikan teri. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kita ya, belum aware ya. Kita ini kan belum aware bahwa Indonesia itu punya kekayaan yang sangat luar biasa ya. Hanya katakanlah dari jual ikan tuna. Karena selama ini siapa yang mengelola ini ya? Ya ini adalah pengusaha-pengusaha ikan ya
pengusaha-pengusaha ikan itu berizin kepada pemerintah, ya kan, Pak, saya izin ya menangkap ikan, ya kan. Dia nggak tahu bahwasanya izinnya ikan, katakanlah ikan apa, ya. Ikan itu dijual, diekspor ke luar negeri semuanya, padahal itu sangat mahal sekali. Nah, kita ya kan cuma kebagian ikan asin. Nah, itu nggak boleh ya. Kita sebagai itu bangsa Indonesia kan harus punya visi ya. Kalau ini nih, jual ikan tuna gitu kan, siapa yang berapa datanya ini ya? Bagaimana ikan tuna ini produksinya? Nah, kalau ikan tuna ini habis, siapa bertanggung jawab? Ya kita semua. Nah, ini adalah satu contoh gitu kan, pentingnya gitu kan, pekerjaan baru data scientist ya di bidang pemerintahan kita ya kan, agar kapal-kapal itu bisa kita ukur, bisa kita awasi. Jangan sembarangan nangkep ikan ya. Karena ikan ini adalah kekayaan kita bangsa Indonesia ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 7 adalah NLP ya, Natural Language Processing Engineer ya. NLP ini saudara-saudara ya kan berusaha untuk gitu kan mengetahui bahasa manusia ya, menerjemahkan bahasa manusia. AI itu harus dilatih untuk mengenal bahasa kita, dilatih untuk mengenali pola-pola pikir manusia. Nah, itu adalah bidang pekerjaan baru, NLP Engineer ya, Perkayasa Natural Language Processing. Nah, ini juga merupakan butuh yang namanya suatu inovasi, gagasan, gitu kan, agar AI itu semakin dekat dengan manusia. Ya, AI itu bisa berkawan dengan manusia. Sehingga kalau tadi itu, dan untuk melatih ini, saudara-saudara, pernah saya itu ketemu dengan orang gitu kan, butuh ribuan orang untuk melatih AI itu, agar ngerti gitu kan, misalkan AI gitu kan dilatih gitu kan, saya mau makan. Nah, AI itu menerjemahkan konteksnya. Oh, orang ini lapar. Ya, ada inputan ya, speech ya, recognition gitu ya, itu dia mengatakan, manusia mengatakan saya mau makan, apa maksudnya ini? Berarti kan tafsiran kita secara manusiawi, oh orang ini lapar, oh orang ini butuh butuh katakanlah makan, oh orang ini butuh makan apa. Nah, itu adalah terjemahan, lanjutannya banyak sekali. Nah, siapa yang melatih ini yang melatih adalah NLP Engineer, Perkayasa Natural Language Processing. Kalau Anda mau merancangkan ini, saudara, ini peluang sangat besar sekali, ya. Ini perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia gitu kan, berusaha untuk berlomba-lomba membuat AI yang semakin memahami komunikasi dengan manusia, ya, sehingga nanti bisa digunakan di mana-mana saja dan seterusnya, ya. Kemudian AI Research Scientist. Nah, ini adalah AI, ya, pengembangan AI. Tentu adalah itu core AI ini harus dikembangkan terus gitu kan agar dia semakin cerdas, ya. Jadi AI itu belum berhenti, teknologi AI itu kan. AI ini apa kelemahannya? Bagaimana implementasinya, ya? Kemudian bagaimana pengembangannya, ini merupakan peluang yang sangat besar sekali untuk kita itu terjun di dalam area seperti ini, ya. Ada pertanyaan, saudara? Halo? Nah, kemudian yang kesembilan adalah computer vision engineer, ya. Jadi teknologi AI ini, saudara-saudara, gitu kan, tadi ya dekat dengan manusia, ya. Supaya komputer itu semakin dekat dengan manusia, maka komputer itu butuh yang namanya suatu konsep rekognisi, ya. Oke, ya. Halo, saudara. Halo, ya, oke, ya. Nah, oke ya. Izin saudara ya, nanti minggu depan saya lanjutkan ya, sebelum UAS ya. Jadi saya pikir minggu depan UAS ya, karena itu minggu depan kita masih 1 minggu lagi ya. Maka saya butuh katakanlah kurang lebih 2 atau 3 kali pertemuan ya, untuk membahas soal-soal yang nanti persiapan di UAS ya. Oke, terima kasih saudara atas waktu Anda ya kan. Standby di grup ya. Ini saya rekam, kemudian nanti Anda bisa tanya di grup ya, dari video yang saya unggah di grup ya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.